Arc ini mengisahkan perjalanan petualangan trio Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu bersama salah satu Hashira yaitu Uzui Tengen, sang Hashira suara. Tujuan dari perjalanan mereka adalah ke salah satu tempat yang dikenal sebagai Red District. Di dalam cerita Demon Slayer, Red District disebut juga sebagai Distrik Bunga. Nama asli Distrik Bunga yang bakal menjadi tempat petualangan mereka adalah Kota Yoshiwara. Namun sebelum beraksi, mereka terlebih dahulu melakukan persiapan dan perencanaan di Wastria House. Pastinya udah tahu kan apa itu Wastria House? Buat yang belum tahu atau mungkin lupa, Wastria House adalah tempat tinggal keluarga yang pernah diselamatkan oleh Demon Slayer. Sebagai rasa terima kasih, keluarga di Wastria House bersedia membantu para Demon Slayer tanpa imbalan sepeser pun. Di Wastria House, Hashira Uzui berkata kalau langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari istrinya terlebih dahulu. Di sini Zenitsu salah sangka dengan perkataan Uzui. Awalnya Zenitsu marah-marah karena Zenitsu pikir dia diperintahkan oleh Uzui untuk mencari calon istri buat Uzui. Uzui kemudian menjelaskan dengan nada yang tinggi. Uzui bilang kalau dia udah punya 3 istri. Ketiganya yang merupakan Kunoichi udah menyelinap terlebih dahulu ke Distrik Bunga untuk mencari informasi tentang iblis. Namun terjadi lost contact. Uzui nggak bisa berkomunikasi lagi dengan ketiga istrinya. Yang mana sebelumnya, ketiga istri Uzui selalu mengirimkan surat melalui burung gagak. Ketiga istri Uzui tersebut bernama Makio, Suma, dan Hinatsuru. Mendengar penjelasan Uzui, tentunya bikin Zenitsu terkejut. Dia nggak nyangka kalau Uzui udah beristri. Terlebih lagi istrinya ada 3. Kenyataan tersebut membuat Zenitsu diam mematung setelah sebelumnya ngedumel dan memaki-maki Uzui. Setelah selesai menyusun rencana, berangkatlah mereka ke distrik lokalisasi. Tapi tentunya, mereka nggak bisa terang-terangan menampakkan dirinya. Agar nggak terlihat mencolok, mereka menyamar. Di sini Uzui menyamar sebagai penjual gadis. Sedangkan trio Kamapoko mau nggak mau menyamar menjadi seorang gadis agar mudah menyusup. Tanjiro menyamar menjadi gadis bernama Sumeko, Inosuke bernama Inoko, dan Zenitsu bernama Zenko. Apakah mereka sewot? Pastinya, terutama Zenitsu. Tapi mau gimana lagi? Demi misi mereka harus rela melakukan ini. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil dibeli oleh pengelola dari rumah melati. Tanjiro dibeli dan dibawa ke Tokito House, kemudian Inosuke dibawa oleh Okimoto House, dan terakhir Zenitsu dibawa ke Gyogoku House. Di Tokito House, ketika itu Tanjiro mendapat perintah dari salah seorang pelayan untuk membawa barang-barang ke kamar Oiran yang bernama Oiran Koinatsu. Di tengah jalan saat mau ngantar barang ke kamar Oiran Koinatsu, Tanjiro mendengar 2 gadis yang lagi ngegosip. Mereka sedang ngegosipin kalau banyak wanita di rumah melati tersebut kehilangan pijakan. Kehilangan pijakan maksudnya kabur dari rumah melati tersebut tanpa membayar hutang-hutang yang dimilikinya. Atau bisa juga kabur dari rumah melati dibawa oleh pelanggan atau kekasihnya. Salah satu gadis menyinggung dan menyebut nama Suma, salah satu dari 3 istri Uzui. Namun sebelum berbicara lebih banyak, ucapan si gadis dihentikan oleh Oiran Koinatsu. Mendengar nama Suma disebut, Tanjiro menjadi penasaran. Dia bertanya, apakah Suma kehilangan pijakan? Mendengar pertanyaan Tanjiro, Oiran Koinatsu malah nanya balik, kenapa Tanjiro menanyakan hal itu? Tanjiro menjawab dengan kebohongan kalau Suma itu adalah kakaknya. Oiran Koinatsu mengiyakan kalau Suma kehilangan pijakan, meskipun dia masih nggak nyangka kalau Suma sampai kehilangan pijakan. Tapi sampai saat ini, Suma masih belum bisa ditemukan, dan hanya ada catatan harian milik Suma yang tertinggal di kamarnya. Setelah adanya sedikit petunjuk yang didapat oleh Tanjiro, sekarang pindah ke Okimoto House, rumah melati yang membawa Inosuke. Sama halnya Tanjiro, di sini Inosuke juga mendapatkan sedikit petunjuk mengenai keberadaan istri Uzui. Inosuke mendengar 2 wanita dewasa yang lagi ngomongin Makio. Mereka bilang kalau Makio mengurung diri di kamarnya dan udah lama nggak keluar sama sekali. Mereka tahunya Makio sedang sakit, padahal di dalam kamarnya, Makio sedang disandera oleh iblis. Inosuke mampu merasakan ada suatu keanehan di dalam kamar Makio. Tanpa lama-lama, Inosuke langsung menuju ke arah kamar Makio. Namun ketika pintu terbuka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kondisi kamar Makio sangat berantakan kayak kapal pecah. Banyak bekas tebasan benda tajam ada di dinding kamar tersebut. Meskipun nggak nampak secara kasat mata, Inosuke mampu merasakan kalau di langit-langit ada iblis yang sedang bersembunyi. Inosuke pun melemparkan mangkok makanan ke arah langit-langit tersebut. Menyadari keberadaannya diketahui seseorang, si iblis pergi kabur. Inosuke berusaha mengejarnya, namun sayang dia kehilangan jejak dari iblis tersebut. Sekarang berpindah ke Gyogoku House bersama Zenitsu. Dibanding Tanjiro dan Inosuke, penyusupan Zenitsu lah yang paling mencekam. Saat itu ketika Zenitsu mengkonsentrasikan pendengarannya, ia dengar ada suara gadis yang sedang menangis. Zenitsu mencoba mencari sumber suara tersebut. Dia kemudian berhasil menemukan gadis tersebut berada di kamar yang sangat berantakan. Zenitsu mencoba bertanya kepada gadis tersebut mengenai apa yang terjadi. Ketika sedang mencoba menenangkan gadis itu, Zenitsu merasakan hawa keberadaan iblis ada di belakangnya. Hawa tersebut ternyata berasal dari Oiran yang bernama Warabi Hime.
Oiran Warabihime kemudian bertanya, kenapa Zenitsu bisa ada di sini? Zenitsu merasakan aura yang sangat mematikan hanya dari suara yang diucapkan oleh Oiran Warabihime. Zenitsu tetaplah Zenitsu. Dia nggak menjawab pertanyaan Oiran Warabihime, tapi hanya dia mematung dan ketakutan. Nggak dapat respon dari Zenitsu, Oiran Warabihime menggertak dan bertanya kepada Zenitsu, apa kau tuli? Sontak saja hal itu membuat Zenitsu keringat dingin, dan kemudian menjawab kalau dia datang ke sini hanya karena mendengar ada gadis yang menangis, dan heran dengan kondisi kamar yang sangat berantakan. Mendengar jawaban Zenitsu, Oiran berkata kalau dia sadar kondisi kamarnya memang berantakan. Makanya dia menyuruh gadis yang sedang menangis tersebut untuk membersihkannya. Karena kesal, Oiran menjewer telinga si gadis bahkan sampai mengeluarkan darah. Refleks, Zenitsu berusaha mencoba menghentikan dan mencengkram tangan Oiran Warabihime. Namun Zenitsu dihempaskan oleh Oiran Warabihime hingga membuatnya pingsan. 2 hari sebelum kedatangan Tanjiro dan kawan-kawannya, di kediaman Kyogoku House, terlihat nyonya rumah yang bernama Omitsu sedang menegur Oiran Warabihime. Omitsu meminta Oiran Warabihime menghentikan perilakunya yang suka menyakiti gadis dan wanita lain di rumah melati tersebut. Banyak wanita yang kehilangan pijakan, bahkan sampai bunuh diri akibat perilaku Oiran Warabihime. Oiran Warabihime merasa tertuduh dan hal itu membuatnya sangat kesal. Meskipun pada kenyataannya memanglah begitu. Oiran Warabihime yang marah, memiringkan kepalanya dan matanya menatap tajam Omitsu. Omitsu seketika teringat saat masih kecil, dia pernah diceritakan oleh sesepuhnya tentang Oiran yang sangat cantik namun kejam. Mereka memanggil Oiran tersebut dengan sebutan Hime karena jika sampai membuatnya marah, dia akan memiringkan kepalanya dan menatapkan matanya. Ketika teringat tersebut, ia menyadari bahwa Oiran Warabihime bukanlah manusia. Bagaimana mungkin seorang yang bahkan sejak sesepunya masih remaja sampai sekarang masih hidup? Oiran Warabihime kemudian mencengkeramkan kedua tangannya di kepala Omitsu dan membunuh Omitsu dengan menjatuhkannya dari ketinggian. Oiran Warabihime membuat kejadian tersebut seolah-olah kecelakaan jatuh dari jendela. Cerita makin memanas. Inosuke dan Tanjiro bersama Hashira Uzui sedang mengadakan pertemuan rutin di atas sebuah rumah. Pertemuan ini dilakukan untuk saling membagikan informasi yang mereka dapat dalam penyusupannya. Di pertemuan kali ini, Zenitsu nggak datang. Sementara itu di Kyogoku House, tempat Zenitsu menyusup, Zenitsu saat ini nggak bisa ditemukan. Banyak pelayan yang merasa khawatir dan berusaha mencari-cari di mana keberadaan Zenitsu. Mereka khawatir kalau Zenitsu kehilangan pijakan. Ketika mereka mencoba mengkonsultasikannya kepada tuan pemilik rumah, sayangnya si tuan rumah tersebut nggak memperdulikannya. Si tuan rumah merasa itu adalah akibat dari kesalahan Zenitsu sendiri yang telah membuat Oiran Warabihime marah. Kembali lagi ke tempat pertemuan para Demon Slayer. Di sini Hashira Uzui merasa melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal. Ia merasa terlalu memfokuskan mencari ketiga istrinya sampai membuat keberadaan dari Zenitsu nggak diketahui. Hashira Uzui kemudian memerintahkan Inosuke dan Tanjiro buat pulang aja. Dia merasa kalau medan pertempuran kali ini nggak cocok untuk Demon Slayer dengan peringkat seperti mereka, yaitu peringkat Kanao atau peringkat 4 dari bawah. Kalau memang ada iblis belang alas di sini, Tanjiro dan Inosuke nggak mungkin mampu untuk menghadapinya. Karena alasan itu, Uzui memutuskan bergerak sendiri. Nggak menunggu tanggapan dari Tanjiro dan Inosuke, Uzui langsung pergi meninggalkan mereka dengan kecepatan tinggi layaknya suara. Setelah berbincang, Inosuke dan Tanjiro sepakat buat melanjutkan misi dan menghiraukan imbauan dari Uzui. Selanjutnya, Tanjiro bilang kalau dia akan mengurus sesuatu terlebih dahulu di tempat penyusupannya, yaitu di Tokito House, sebelum datang ke tempat Inosuke di Okimoto House. Awalnya Inosuke marah dan bilang kalau ada iblis di tempatnya, maka dari itu dia meminta agar Tanjiro langsung saja pergi bersamanya. Tapi pada akhirnya, Inosuke menyetujui Tanjiro. Singkatnya, Tanjiro sampai di Tokito House dan menemui Oiran Koinatsu. Di sini Tanjiro berpamitan kepada Koinatsu bahwa dia akan meninggalkan Tokito House. Sebagai rasa terima kasih, Tanjiro memberikan uang kepada Tokito House melalui Oiran Koinatsu. Sebelum pergi, Oiran Koinatsu menanyakan kepada Tanjiro tentang pakaiannya. Tanjiro menjawab kalau dia punya alasan tertentu berpakaian seperti wanita padahal aslinya dia laki-laki. Ternyata Oiran Koinatsu sebenarnya udah tahu dari awal kalau Tanjiro adalah laki-laki. Koinatsu hanya penasaran alasan kenapa Tanjiro berpenampilan seperti wanita. Koinatsu kemudian menebak kalau alasannya adalah karena mengkhawatirkan Suma yang disebut Tanjiro sebagai kakaknya. Tanjiro membenarkan itu dan berkata kalau dia akan menyelamatkan semua wanita, gak hanya Suma. Mendengar rasa simpati dari Tanjiro, Koinatsu berterima kasih kepadanya. Koinatsu kemudian berkata kalau dirinya besok akan pergi keluar kota karena ada lelaki yang akan menikahinya. Namun Koinatsu khawatir kepada orang-orang yang akan dia tinggalkan. Tanjiro kemudian meminta Koinatsu agar jangan khawatir dan tetap tersenyum. Setelah mengatakan itu, Tanjiro pamit pergi meninggalkan Oiran Koinatsu. Gak lama setelah Tanjiro pergi, di kamar Oiran Koinatsu muncul iblis bawahan Muzan yang bernama Taki, di mana selama ini dia menyamar sebagai Oiran Warabihime.
Taki bilang kepada Koinatsu kalau ini adalah malam terakhirnya, sebelum menjadi santapan Daki. Berpindah ke Inosuke. Tanjiro yang sebelumnya berjanji akan segera datang ke tempat Inosuke, namun sampai saat ini Tanjiro masih belum datang. Inosuke yang gak sabar menunggu, memutuskan untuk menelusuri jejak iblis yang sebelumnya dia temukan sendirian tanpa menunggu Tanjiro. Sebelum beraksi, tentunya Inosuke mengambil pedangnya terlebih dahulu, yang dibawa dan dijaga oleh 2 ekor tikus yang bukan sembarang tikus biasa. Tikus itu disebut sebagai Shinobis, yang telah menjalani pelatihan khusus dan memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Tikus-tikus tersebut berada di bawah perintah Uzui. Kembali lagi ke Tanjiro. Ketika dalam perjalanan ke tempatnya Inosuke, Tanjiro mencium hawa keberadaan iblis yang begitu dekat. Tentu saja Tanjiro mencoba mencari hawa keberadaan iblis tersebut, yang ternyata mengarah ke kamar Oiran Koinatsu. Ketika Tanjiro memasuki kamar Oiran Koinatsu, ia melihat Oiran Koinatsu hanya tinggal kepalanya aja, dan tubuhnya hilang terjebak oleh selendang milik iblis Taki. Taki kemudian menyerang Tanjiro yang membuat Tanjiro terlempar dan meremukkan dinding kamar sampai hancur. Meskipun ada rasa was-was dan takut, tapi Tanjiro berusaha tetap tenang dan menghilangkan rasa takutnya. Tanjiro menanggalkan kotak yang ada Nezuko di dalamnya dan berpesan kepada Nezuko untuk nggak keluar dari kotak tersebut kecuali kalau nyawanya terancam. Tanjiro kemudian melancarkan serangan napas air jurus keempat. Serangan tersebut berhasil dihindari oleh Taki dengan begitu mudahnya. Meskipun serangannya nggak melukai Taki, tapi serangan Tanjiro berhasil menebas selendang tepat di bagian Oiran Koinatsu terpenjara. Jika salah sedikit aja, bisa membuat Oiran Koinatsu terluka. Beralih ke Uzui. Uzui ternyata pergi ke Gyokoku-House, tempat di mana Zenitsu menyusup. Di sini Uzui menginterogasi tuan pemilik dari Gyokoku-House. Uzui bertanya mengenai apa yang terjadi pada Zenitsu dan Hinazuru. Uzui juga mengancam kepada pemilik agar menjawabnya dengan cepat dan jangan sampai menengok ke belakang. Tuan pemilik menjawab kalau Zenitsu menghilang sedangkan Hinazuru sakit dan dibawa ke rumah melati yang lebih jelek. Mendengar itu, Uzui kemudian kembali bertanya siapa yang dicurigai sebagai dalangnya. Seketika tuan pemilik terbayang Omitsu dan mengatakan kalau dia curiga kepada Oiran Morabihime. Setelah mendapat informasi itu, seketika Uzui menghilang. Uzui segera bergegas untuk mencari tempat di mana Hinazuru berada terlebih dahulu. Dia yakin Hinazuru memiliki informasi yang cukup mengenai iblis. Akhirnya Uzui berhasil menemukan salah satu istrinya, yaitu Hinazuru, di sebuah rumah melati kelas bawah di Kirimise. Rumah melati yang gak pernah dikunjungi pelanggan karena kebanyakan diisi oleh wanita-wanita yang sakit. Setelah bertemu dengan Hinazuru, Uzui langsung meminumkannya obat penyembuh. Ternyata, sakit yang dialami oleh Hinazuru disengaja oleh dirinya sendiri, yaitu dengan cara meminum racun. Hal itu dia lakukan agar bisa keluar dari Gyokoku-House. Hinazuru dan beberapa wanita lainnya sebenarnya udah menyadari kalau Oiran Morabihime adalah iblis. Dengan keluar dari Gyokoku-House, Hinazuru bisa lepas dari pengawasan Oiran Morabihime. Tapi ternyata apa yang terjadi gak sesuai dengan rencananya. Ketika Hinazuru pergi meninggalkan Gyokoku-House dan pindah ke rumah melati tingkat bawah, Oiran Morabihime memberikan selendang dan selendang tersebut digunakan sebagai pengawas sekaligus pembatas ruang gerak dari Hinazuru. Setelah memberikan Hinazuru obat, Uzui kemudian pergi mencari keberadaan iblis. Saat di tengah jalan dalam pencarian iblis, Uzui merasakan sesuatu ada di bawah kaki tepat dia pijak. Dengan kemampuan pendengarannya, dia mampu merasakan adanya pertempuran yang sedang terjadi di bawah. Uzui juga mampu mengetahui kalau di bawah sana terdapat gua yang besar. Ada juga terowongan-terowongan kecil yang terhubung ke gua tersebut. Tanpa pikir panjang, Uzui pun langsung menghancurkan jalan menuju gua bawah tanah tersebut dari atas. Kerusuhan yang dilakukan oleh Uzui saat berusaha membuat jalan masuk ke gua bawah tanah disadari oleh Taki yang saat ini sedang bertarung melawan Tanjiro. Taki kemudian bertanya kepada Tanjiro, berapa Demon Slayer yang datang ke tempat ini? Tentunya Tanjiro nggak menjawab pertanyaan Taki. Setelah beberapa saat bertarung, pedang milik Tanjiro terkikis. Melihat itu, Taki memprovokasi dan berkata kepada Tanjiro kalau yang membuat pedangnya adalah pandai besi yang buruk. Tanjiro mengelaknya. Tanjiro bilang kalau pandai besinya sangatlah terampil. Tanjiro juga mengatakan rusaknya suatu pedang adalah karena penggunanya. Tanjiro merasa kalau dia nggak bisa menguasai teknik napas air sebaik Tomioka. Di dalam hatinya, Tanjiro mengatakan kalau teknik napas air nggak cocok dengan tubuhnya. Dia merasa kalau teknik Dewa Api lebih cocok terhadap tubuhnya, sehingga dia bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Tapi sayang, Tanjiro nggak bisa menggunakan teknik Dewa Api terlalu lama, dikarenakan kekuatannya yang sangat besar. Untuk itu, Tanjiro berlatih keras agar bisa menggunakan teknik Dewa Api lebih baik lagi. Dengan segala resiko yang bakal dia dapat, Tanjiro meyakinkan dirinya untuk menggunakan teknik Dewa Api.
Tanjiro langsung melancarkan serangan pertamanya menggunakan teknik Dewa Api. Meskipun serangan pertamanya dapat dihindari dan hanya berhasil memotong selendang milik Taki, namun hal tersebut membuat Taki terkejut karena gerakan Tanjiro menjadi lebih tajam. Tanjiro kembali melancarkan serangan yang diberi nama Flame Wall, serangan 2 kali beruntun. Taki meremehkan serangan tersebut dan berusaha menebas tubuh Tanjiro tepat di bagian lehernya. Serangan balik Taki berhasil dihindari oleh Tanjiro menggunakan teknik tarian Dewa Bara Api, Pelangi Parhelion. Tarian ini berfokus pada gerakan menghindar dengan menggunakan rotasi yang sangat cepat. Semakin tajam penglihatan musuh, maka akan semakin mudah tertipu gerakan ini. Taki berhasil tertipu gerakan tarian ini sampai memberikan celah untuk Tanjiro menyerah. Tapi serangan lanjutan Tanjiro masih begitu lambat bagi Taki. Taki kemudian melancarkan serangan balik yang membuat Tanjiro terpental jauh ke belakang. Efek dari teknik Dewa Api begitu terasa dialami oleh Tanjiro. Seluruh ototnya menjadi kaku karena rasa lelah yang menumpuk dan napasnya terengah-engah. Meskipun Tanjiro berhasil bangkit dan melancarkan beberapa serangan, tapi nggak ada satupun serangan yang berhasil mengenai Taki. Setiap ada celah terlihat, seketika celah tersebut hilang, karena serangan lanjutan dari Tanjiro masih terlalu lambat walaupun menggunakan teknik tarian Dewa Api. Tensi pertarungan antara Tanjiro melawan Taki semakin tinggi. Berkali-kali Tanjiro melancarkan serangan, tapi berkali-kali juga serangan tersebut ditangkis oleh Taki. Bagi iblis bulan atas kelas Taki, serangan Tanjiro masih terlalu lambat walau pakai teknik Hinokami Kagura sekalipun. Meski begitu, Tanjiro nggak kehilangan semangat. Selama masih bisa bernafas, dia akan terus melancarkan serangan sampai bisa mengalahkan Taki. Berpindah ke Inosuke. Nggak sabar menunggu Tanjiro, Inosuke bergerak sendirian buat mencari jejak keberadaan iblis yang dia temukan sebelumnya. Dalam pencariannya, Inosuke menemukan sebuah lubang dan ketika dia memasukinya, terdapat ruang bawah tanah yang dipenuhi oleh untaian selendang milik iblis. Di selendang tersebut banyak orang yang terpenjara di dalamnya, termasuk Zenitsu dan kedua istri dari Uzui, yaitu Makyo dan Suma. Ternyata, ruangan yang dimasuki Inosuke adalah tempat penyimpanan korban penculikan iblis. Nggak banyak bacot, Inosuke langsung menebas selendang tersebut buat membebaskan korban yang terkurung di dalamnya. Dengan panca inderanya yang sangat tajam, Inosuke mampu menebas selendang dan mengeluarkan orang yang terpenjara di dalamnya tanpa melukai orang tersebut. Keberadaan Inosuke yang masuk tanpa izin disadari oleh iblis selendang yang menjaga tempat tersebut. Iblis selendang mencoba menghubungi Taki melalui telepati dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Taki kemudian memerintahkan iblis selendang buat menangkap Inosuke hidup-hidup tanpa membunuhnya. Taki juga mempersilahkan iblis selendang buat memakan korban yang diculik untuk memperkuat dirinya. Tapi Inosuke nggak membiarkan iblis selendang bertindak seenaknya. Dia mencoba melindungi korban sekaligus melawan iblis selendang. Tapi tentunya itu bukan hal yang mudah dilakukan. Sangat sulit bagi Inosuke buat memotong iblis selendang karena terlalu licin. Terlebih lagi, iblis selendang tersebut bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya bagian dari Taki yang saat ini sedang bertarung melawan Tanjiro. Jadi sebanyak apapun Inosuke menebas selendang, maka selendang tersebut bakalan beregenerasi kembali. Di tengah pertarungan antara Inosuke melawan iblis selendang yang nggak tahu kapan berakhirnya, dua istri Uzui yang sebelumnya pingsan udah tersadar. Mereka berdua langsung membantu Inosuke melawan iblis selendang. Gak hanya mereka, Zenitsu yang saat ini berada dalam mode tertidurnya juga membantu Inosuke. Dengan satu-satunya teknik yang dia miliki, Zenitsu berhasil membebaskan seluruh korban yang masih terpenjara di dalam selendang. Bantuan kembali datang. Jalan yang sebelumnya dibuat oleh Uzui dari atas, ternyata mengarah ke pertarungan antara Inosuke dan kawan-kawan melawan iblis selendang. Dalam sekejap, Uzui berhasil membabat habis iblis selendang. Hanya saja karena terlalu fokus kepada dua istrinya yang udah lama gak ketemu, inti dari iblis selendang berhasil kabur melarikan diri. Iblis selendang sadar kalau dia gak mampu menang melawan seorang Hashira, walau secepat apapun regenerasinya. Beralih kembali ke Tanjiro yang masih bertarung one-on-one melawan Taki. Iblis selendang yang kabur dari Uzui ternyata datang ke tempat Taki dan masuk ke dalam tubuh Taki. Penampilan serta bau jahat yang tercium dari Taki seketika berubah sejak kemasukan selendang tersebut. Baunya kali ini jadi terasa semakin jahat. Rambutnya yang awalnya gelap berubah menjadi putih. Di tengah-tengah pertarungan antara Tanjiro melawan Taki, ada beberapa warga yang nggak sengaja melihatnya. Orang-orang tersebut nggak tahu kalau yang dilawan Tanjiro adalah iblis. Makanya dia berani keluar dan mencoba menghentikan pertarungan tersebut. Merasa kesal, Taki menyerang semua orang yang mengganggu pertarungannya. Akibat serangan Taki, banyak korban yang meninggal terkena serangannya. Tanjiro sendiri hanya mampu menyelamatkan satu nyawa. Setelah serangan tersebut, Taki pergi meninggalkan Tanjiro karena dia merasa kalau Tanjiro udah nggak bisa bergerak lagi. Melihat kondisi dirinya saat ini, rasa amarah memuncak ada di dalam diri Tanjiro.
Ketika itu, Tanjiro teringat akan sebuah surat yang dikirim oleh Shinjiro, ayah dari Rengoku. Di dalam surat tersebut, Shinjiro bilang kalau Tanjiro adalah pengguna teknik pernapasan matahari yang terpilih. Teknik pernapasan matahari sendiri adalah teknik pernapasan pertama Demon Slayer, dan semua teknik pernapasan yang lainnya hanyalah cabang atau turunan dari teknik pernapasan matahari. Tanda lahir merah di dahi adalah bukti kalau Tanjiro adalah orang yang terpilih. Tapi ternyata, tanda merah yang ada di dahi Tanjiro sebenarnya diakibatkan luka bakar ketika dia berusaha melindungi adiknya. Jadi, Tanjiro merasa kalau dia bukanlah pengguna yang terpilih. Meskipun begitu, meskipun Tanjiro bukanlah pengguna yang terpilih, Tanjiro nggak ingin menyerah buat menumpas iblis di dunia yang nggak punya hati nurani dan menebar penderitaan ke semua orang. Dengan semua tekad yang udah dikumpulkan, Tanjiro mengejar Taki yang berusaha kabur dan menyerangnya dengan teknik pernapasan matahari. Serangannya berhasil memotong kaki Taki dan membuat Taki tertunduk jatuh. Di momen ini, sikap dan perkataan Tanjiro membuat Taki terbayang akan seseorang. Ingatan tersebut sebenarnya bukan milik Taki, tapi milik Muzan yang ada di dalam sel darahnya. Muak dengan ceramah Tanjiro, Taki menyerangnya dengan jurus darah Yae Obigiri. Jurus serangan yang menebas lawan menggunakan 8 selendang secara bersamaan. Dengan jurus tersebut, Taki berpikir kalau dia udah berhasil mengakhiri Tanjiro. Bagaimana tidak, jurus Yae Obigiri miliknya bisa dibilang nggak memiliki celah buat dihindari. Dan Tanjiro memang nggak bisa menghindari jurus tersebut. Tapi ternyata, dia malah menebas selendang tersebut dan memotongnya dengan jurus Sakotsu Enyo. Tebasan melingkar besar yang berhasil menahan serangan Taki sampai membuat selendangnya terpotong. Jurus Sakotsu Enyo milik Tanjiro bahkan sampai membuat Taki sulit beregenerasi di bagian selendang yang terpotong. Masih belum berhenti, Tanjiro melancarkan serangan lanjutan. Serangannya hampir menebas kepala Taki, andai Taki terlambat sedetik saja mengubah lehernya menjadi selendang. Taki kemudian menyerang balik Tanjiro dengan teknik yang sama. Tapi kali ini jumlah selendangnya meningkat menjadi 13, yang mana sebelumnya hanya ada 8. Meski jumlahnya semakin banyak, tapi serangan Taki terlihat begitu lambat bagi Tanjiro sejak menggunakan teknik pernapasan matahari. 13 selendang milik Taki yang menyerang, semuanya berhasil dihentikan oleh Tanjiro. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, sekejap Tanjiro udah berada di depan mata Taki dan berusaha memenggal kepalanya. Tapi sayang, sebelum Tanjiro berhasil memenggal kepala Taki, tubuh Tanjiro udah mencapai batasnya. Manusia punya 2 batasan. Yang pertama batas stamina, yang kedua batas hidup, dan Tanjiro hampir aja melampaui batas itu. Jika manusia melampaui batas hidup, normalnya dia akan mati. Beruntung Tanjiro hanya melewati batas stamina, karena diingatkan oleh jiwa adiknya sebelum melampaui batas itu. Akibat melampaui batas stamina, Tanjiro nggak bisa bergerak. Nafasnya terasa sangat menyakitkan, penglihatannya mulai pudar, hingga akhirnya Tanjiro pingsan. Dengan kondisi Tanjiro saat ini, Taki bisa dengan sangat mudah membunuhnya. Ketika nyawa Tanjiro berada di ujung tanduk, Nezuko datang menyelamatkannya, dan menendang kepala Taki sampai hancur. Sebagai iblis bulan atas, Taki memiliki darah Muzan lebih banyak jika dibanding semua iblis bulan bawah atau iblis biasa. Hal itu membuat Nezuko teringat akan kejadian di masa lalu yang membuatnya merasa sangat marah akan keberadaan Taki. Selama ini Nezuko memendamnya karena diperintahkan oleh Tanjiro buat tetap berada di dalam kotaknya. Tapi karena nyawa kakaknya terancam, Nezuko gak bisa menahannya lagi. Melihat sosok Nezuko, Taki teringat perintah Muzan yang memintanya membunuh seorang gadis iblis karena lepas dari kendali Muzan. Muzan menceritakan kepada Taki kalau ciri-ciri iblis tersebut menggunakan kimono linen berpola daun. Melihat Nezuko ada di depan matanya, Taki langsung menyadari kalau Nezuko adalah gadis iblis yang dimaksud oleh Muzan. Dengan rasa patuh pada tuannya, Taki menyerang Nezuko dan berhasil memotong kaki serta tangan Nezuko. Setelah kaki dan tangan Nezuko ditebas, Taki kembali menyerang Nezuko. Serangan Taki membuat Nezuko terhempas jatuh, menabrak rumah warga yang ada di bawah. Taki melompat ke tanah yang sama dengan Nezuko dan mengatakan betapa lemahnya Nezuko karena nggak pernah memakan darah manusia. Mereka berdua adalah iblis, dan nggak mungkin bisa saling membunuh satu sama lain. Maka dari itu, Taki berencana mengurung Nezuko ke dalam selendangnya dan membakarnya dengan sinar matahari saat pagi tiba. Namun Nezuko belum tumbang. Dia bisa bangkit dan berdiri kembali dengan kaki kanannya udah sembuh total. Nezuko juga langsung menyembuhkan lengannya di depan mata Taki. Hal itu membuat Taki terkejut dan mengakui bahwa penyembuhan dan regenerasi Nezuko menyamai iblis bulan atas. Ketika bambu yang menyumbat mulut Nezuko lepas, saat itu dia berubah wujud menjadi iblis yang selama ini belum diperlihatkan sama sekali. Jika manusia punya batasan, berbeda dengan Nezuko yang merupakan seorang iblis, dia bisa melebihi batas hidup manusia. Amarahnya yang udah melampaui batas membuat Nezuko mulai kehilangan sisi kemanusiaannya dan berubah sepenuhnya menjadi iblis.
Tekanan yang keluar dari pedang iblis baru Nezuko bahkan sampai membuat Daki ketakutan. Tanpa ragu Nezuko berlari menuju Daki dan memberikan tendangan ke arahnya. Tapi dengan penglihatan miliknya, Daki bisa membaca serangan ini dan sekali lagi berhasil memotong kaki Nezuko. Namun Nezuko tetap berhasil mendaratkan tendangan keras di punggung Daki dan menghancurkannya ke tanah. Ternyata saat kaki Nezuko terpotong, kakinya bisa beregenerasi dalam sekejap. Hal yang sangat mengejutkan bagi iblis bulan atas kelas Daki sekalipun, karena kemampuan regenerasi Nezuko melebihi dirinya. Nezuko memberikan senyum sadis pada Daki, menandakan kalau saat ini naluri iblisnya sedang mengendalikan dirinya. Direndahkan oleh Nezuko, Daki merasa sangat marah dan berhasil memotong tubuh Nezuko dengan selendangnya. Meskipun terpisah dari badannya, lengan kanan Nezuko menangkap salah satu dari selendang tersebut. Ternyata Nezuko membekukan darahnya sendiri dan menghubungkan seluruh bagian tubuhnya yang terpisah dengan darah beku tersebut. Tanpa disadari Daki, Nezuko mengeluarkan jurus darah iblis, Baketsu, jurus yang mengubah darahnya menjadi api merah tua yang membara dan membakar Daki dengan api tersebut. Api Nezuko terus membara dan membuat Daki menjerit. Setelah menyatukan kembali seluruh badannya, Nezuko sekali lagi memberikan senyum sadisnya dan kemudian menghadapkan kepala Daki ke tanah. Merasa belum cukup, Nezuko menendang Daki ke samping sampai menghancurkan beberapa dinding rumah warga. Di dalam rumah tersebut, Nezuko melihat ada beberapa warga yang terluka, termasuk seorang wanita dengan lengan kanannya yang bercucuran darah. Melihat darah wanita itu, Nezuko semakin lepas kendali dan naluri iblisnya menguasai dirinya. Nezuko dengan cepat berlari ke arah wanita itu untuk memakan dan meminum darahnya. Beruntung Tanjiro datang dan menghentikan Nezuko dengan mengunci pergerakannya. Nezuko mencoba melepas kuncian Tanjiro dengan membesarkan ukuran tubuhnya, kemudian melompat ke sana kemari dan menghancurkan banyak atap, bangunan, lantai, serta dinding. Di saat Tanjiro sedang kesusahan dengan Nezuko, Daki kembali muncul dengan sisi kanan tubuhnya yang terbakar parah akibat jurus darah iblis milik Nezuko. Meskipun Daki termasuk iblis bulan atas, kecepatan regenerasinya telah berkurang secara signifikan karena api Nezuko. Bangkitnya kembali Daki membuat Tanjiro sekarang berada di dalam posisi yang sulit. Tanjiro entah bagaimana caranya harus menghentikan amukan Nezuko. Di sisi lain, Tanjiro juga harus melindungi warga yang melihat pertarungan mereka. Saat sedang berpikir tindakan mana yang harus dipilih, Hashira Uzui tiba-tiba muncul di depan matanya. Uzui berkata kepada Tanjiro bahwa saudara perempuannya atau Nezuko sudah berubah menjadi iblis yang kehilangan kemanusiaannya. Uzui mengingatkan kepada Tanjiro tentang perkataannya dahulu saat di depan seluruh anggota Pilar. Saat itu Tanjiro mengatakan kepada Ubuyashiki bahwa Nezuko gak akan berubah menjadi iblis dan gak akan pernah memakan satupun manusia. Tapi, yang terjadi berbeda dengan apa yang Tanjiro janjikan. Saat menghadapi Nezuko yang sedang mengamuk, Tanjiro teringat akan ibunya yang suka nyanyi lagu kelinci buat Nezuko. Tanjiro kemudian menyanyikan lagu tersebut dan berhasil menenangkan Nezuko dengan air mata yang mengalir dari matanya. Setelah tenang, Nezuko kembali ke wujud lolinya dan tertidur di pangkuan Tanjiro. Di sisi lain, Daki merasa senang melihat kedatangan Uzui tanpa harus mencarinya. Tapi Uzui menghiraukan Daki. Dia belak-belakan bilang bahwa Daki terlalu lemah dan pasti bukan iblis bulan atas yang dicari. Uzui bilang begitu bukan tanpa alasan. Uzui bisa merendahkan Daki karena dia bisa memenggal kepala Daki tanpa disadari oleh siapapun, termasuk Daki itu sendiri. Setelah berhasil memenggal kepala Daki, Uzui mengabaikannya. Uzui merasa kalau Daki sangatlah lemah dan bukan iblis bulan atas yang dia cari. Gak terima direndahkan, Daki mengancam Uzui bakal menerima akibat dari perbuatannya yang udah memenggal kepala Daki. Daki kemudian memperlihatkan angka nomor 6 di bola matanya pada Uzui buat menunjukkan kalau dia memanglah iblis bulan atas peringkat 6. Tapi Uzui tetap menghiraukannya. Kata-kata Daki nggak meyakinkan Uzui dan dia anggap kalau semuanya hanyalah gertakan. Soalnya kalau iblis bulan atas, nggak mungkin bisa dipenggal kepalanya dengan sangat mudah. Dimaki dan direndahkan terus-menerus, Daki tiba-tiba merayap nangis dan berulang kali bilang kalau dia memanglah iblis bulan atas. Di tengah tangisan Daki, sosok abnormal muncul dari dalam tubuh Daki, dan dia adalah Gyutaro, kakaknya. Merasakan keberadaan yang memiliki hawa jahat, Uzui langsung menyerbu dan menebaskan kedua pedang ninjirinya ke arah Gyutaro. Tapi dalam sekejap, Daki dan Gyutaro menghilang dan tiba-tiba udah berada di belakang Uzui. Menyadari kalau kepala Daki yang dia penggal sebelumnya mulai terhubung kembali, tanpa pikir panjang, Uzui berusaha untuk menyerang sekali lagi. Tapi sebelum terkena tebasan ninjirin Uzui, Gyutaro menyerang balik dengan kecepatan serangan yang saking cepatnya nggak terlihat oleh mata. Untungnya, Uzui bisa menangkis serangan tersebut meskipun sedikit tergores di bagian pelipis matanya. Gyutaro memuji Uzui karena bisa menangkis serangannya.
Padahal dia memiliki niat membunuh yang sangat kuat di serangannya barusan. Setelah sebelumnya Uzui mencoba menyerang, kali ini giliran Gyutaro. Dia meluncurkan dua sabitnya ke arah Uzui dan warga yang ada di sekitarnya. Uzui berhasil menangkis dua sabit tersebut dan mementalkannya keluar menghancurkan dinding rumah. Aksi Uzui menyelamatkan warga membuat Gyutaro kagum sekaligus iri, karena menurut Gyutaro, orang yang baik seperti Uzui pasti banyak dikagumi perempuan. Nyinyiran Gyutaro diladeni oleh Uzui. Dia kemudian bilang kalau dirinya memang pria idaman. Buktinya bahkan dia udah punya 3 istri. Tanggapan Uzui tentunya membuat Gyutaro semakin marah. Dia iri karena Gyutaro sejak masih menjadi manusia selalu dibully dan dikucilkan oleh semua orang dengan alasan fisiknya yang jelek. Dengan amarahnya, Gyutaro melepaskan jurus darah iblis Tobi Jigamo ke arah Uzui. Jurus melepaskan sabitan darah yang memiliki ketajaman layaknya pedang dari kedua sabitnya. Serangan tersebut berhasil dihindari oleh Uzui dengan cara menghancurkan lantai tempat dia pijak. Gyutaro nggak membiarkan Uzui kabur. Sabitan darah Gyutaro ternyata bisa dimanipulasi sesuka hati, dan nggak bakal berhenti menyerang target sebelum mengenainya. Hanya ada satu cara menghentikan sabitan darah tersebut, yaitu dengan cara menghancurkannya. Dan Uzui berhasil melakukannya. Setelah itu, dengan kemampuan pendengaran suaranya yang sangat tajam, Uzui tahu kalau udah nggak ada satupun warga lagi yang berada di dalam rumah. Dua warga yang tadi dia selamatkan juga udah diperintahkan kabur. Merasa kondisi udah aman, Uzui kemudian mengeluarkan manik-manik hitam kecil dan melemparkannya ke udara. Manik-manik tersebut dia belah menjadi 2 dan menciptakan ledakan besar mengarah ke Gyutaro dan Daki. Tapi tentu, serangan sederhana seperti itu masih belum bisa memberikan luka sekuras pun pada Daki ataupun Gyutaro karena dilindungi oleh selendang milik Daki. Setelah melepaskan jurus ledakan, Uzui pergi menuju ke tempat Gyutaro dan Daki berada. Kedatangan Uzui disambut oleh pujian Gyutaro. Gyutaro bilang kalau Uzui berbeda dengan Hashira yang pernah dia temui sebelumnya dan memiliki bakat sejak lahir. Gyutaro juga terheran-heran kenapa Uzui masih bisa bertahan hidup dari racun mematikan sabit darahnya yang menggores Uzui tadi. Mendapat pujian itu, Uzui kemudian berseru kalau dia bisa mendapatkan semua ini bukan karena bakat, melainkan didikan keras ayahnya. Uzui menjelaskan kalau dia lahir dari keluarga shinobi dan dia merupakan anak dari 9 bersaudara. Saat usianya menginjak 15 tahun, 7 saudaranya meninggal dunia. Karena panik jumlah shinobi semakin sedikit, ayah Uzui melatih dia beserta satu adiknya yang masih hidup dengan sangat keras. Makanya Uzui bisa menjadi sekuat ini. Mengenai racun Gyutaro, Uzui bilang sebagai shinobi, dia kebal dari yang namanya racun. Setelah menjelaskan masa lalunya, Uzui kembali menyerang. Dengan pedang nicirinya, Uzui bisa menangkis sabitan Gyutaro yang mencoba menyerang balik. Sementara itu, kakinya menendang perut Daki dan kemudian meledakkan manik-manik hitam yang membuat Daki berteriak kesakitan. Masih belum berhenti, Uzui kembali menebaskan pedang nicirinya ke arah Gyutaro. Tebasan pedangnya hampir aja memenggal kepala Gyutaro. Meskipun sebelumnya Uzui bilang kalau dia kebal dengan racun Gyutaro, tapi sepertinya perkataan tersebut hanyalah gertakan. Saat ini racun Gyutaro mulai berpengaruh terhadap tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat dan berkeringat setelah melancarkan beberapa serangan. Dengan ini, Gyutaro berpikir udah menang, karena perlahan tapi pasti Uzui bakalan mati karena racun tersebut. Di saat Gyutaro udah yakin bakalan menang, datang Inosuke, Zenitsu, dan juga Tanjiro. Setelah kedatangan mereka, pertarungan dibagi menjadi 2. Zenitsu dan Inosuke melawan Daki, sedangkan Tanjiro bersama Hashira Uzui melawan Gyutaro. Uzui kemudian menginstruksikan juniornya buat memenggal kepala Daki dan Gyutaro secara bersamaan. Karena mungkin hanya itulah satu-satunya cara agar bisa mengalahkan mereka, berkaca dari apa yang terjadi dengan Daki sebelumnya. Di awal pertarungan, Tanjiro merasa kalau dia hanya menghambat Uzui dalam bertarung. Jika dia nggak diselamatkan oleh Uzui tadi, mungkin aja lehernya udah tertebas Gyutaro. Selanjutnya, baik dari sisi Daki ataupun Gyutaro, mereka terus menyerang secara membabi buta. Serangan mereka membuat bangunan runtuh. Runtuhan gedung membuat pandangan Uzui menyempit. Ketika itu, Gyutaro menepaskan sabitnya ke arah Uzui. Sabitan pertama berhasil dihindari, tapi sabitan yang kedua nggak mungkin bisa dihindari karena terlalu cepat. Sesaat sebelum mengenai Uzui, Tanjiro menangkis tebasan Gyutaro dengan pernapasan air. Meski daya tebasan Gyutaro sangat kuat, tapi pernapasan air yang fleksibel memiliki keunggulan dalam bertahan. Hingga akhirnya tebasan Gyutaro berhasil dipentalkan oleh Tanjiro. Uzui nggak membuang kesempatan tersebut. Dia melancarkan pernapasan suara Kono kata Meigen Soso. Tapi serangan tersebut masih belum bisa mengenai Gyutaro karena dibantu oleh selendang Daki. Sama halnya Daki, Gyutaro juga memandu Daki dengan pedang sabit darahnya. Sabit darah Gyutaro mampu menyembuhkan Inosuke sampai nggak bisa menyentuh Daki.
Masing-masing iblis terus melancarkan serangan bertubi-tubi yang membuat kondisi Demon Slayer semakin memburuk termasuk Tanjiro. Dia entah bagaimana caranya harus melakukan nafas pemulihan. Di saat itu, bantuan kembali datang. Hinatsuru yang baru datang langsung menembakkan banyak kunai ke arah Gyutaro. Walau serangannya berhasil ditangkis dengan sangat mudah oleh Gyutaro menggunakan jurus darah iblis. Bersamaan dengan serangan Hinatsuru, Uzui menerjang Gyutaro dan berhasil menebas kaki Gyutaro. Walau Uzui harus menerima beberapa kunai Hinatsuru yang terpental ke arahnya. Tapi usaha Uzui nggak sia-sia. Kaki yang berhasil ditebas nggak bisa beregenerasi kembali. Karena kunai milik Hinatsuru udah dilapisi racun yang terdapat kandungan bunga wastria di dalamnya. Nggak membuang kesempatan, Uzui dan Tanjiro secara bersamaan lanjut menyerang Gyutaro dan berusaha memenggal kepalanya. Tapi racun milik Hinatsuru cuma bekerja sebentar pada iblis bulan atas sekelas Gyutaro. Gyutaro kemudian melepaskan jurus darah iblis, Tobi Chikamo. Menyadari itu, Uzui langsung menendang mundur Tanjiro karena sadar kalau Tanjiro nggak mungkin menghindari serangan Gyutaro yang memiliki jangkauan sangat luas. Sementara itu, Uzui lanjut melancarkan serangan pernapasan air jurus keempat, Gyozan Mugen. Serangan Uzui lagi-lagi masih belum bisa mengenai Gyutaro. Dengan sekejap, Gyutaro menghilang dan berpindah ke atap tempat Hinatsuru berada, dan langsung mendekap mulut Hinatsuru. Dia kesal karena tadi Hinatsuru udah melukainya. Uzui berusaha menyelamatkan Hinatsuru, tapi dia dihalangi oleh selendang daki. Demikian juga dengan Tanjiro. Selendang daki membuat dia kesusahan menerjang ke tempat Hinatsuru berada. Sebenarnya dengan teknik Hinokami Kagura, dia bisa menyelamatkannya. Tapi kondisi tubuhnya saat ini sangat nggak memungkinkan bagi dirinya buat menggunakan jurus tersebut. Tanjiro terus berpikir, tindakan apa yang bisa dia lakukan buat bisa menyelamatkan Hinatsuru. Akhirnya, Tanjiro menerjang dengan serangan yang menggabungkan pernapasan air dengan teknik Hinokami Kagura. Serangan gabungan Tanjiro sangat cepat dan berhasil menyelamatkan Hinatsuru. Dia bahkan bisa memotong tangan Gyutaro, walau bisa beregenerasi kembali dengan sekejap. Meski hanya serangan penggabungan dan bukan 100% teknik Hinokami Kagura, Tanjiro terlihat cukup kelelahan menggunakannya. Di momen ini, Gyutaro menerjang dan tiba-tiba udah berada tepat di hadapan Tanjiro. Di saat Gyutaro fokus dengan Tanjiro, dia lengah akan keberadaan Uzui. Uzui sekarang tinggal beberapa sandi saja bisa memenggal leher sisi kiri Gyutaro. Melihat momen ini, Tanjiro nggak tinggal diam. Dia juga mencoba menebaskan nichirin miliknya di sisi kanan leher Gyutaro. Tapi serangan dari dua sisi tersebut bisa ditangkis oleh Gyutaro dengan sabitnya. Di saat Gyutaro mengunci serangan para Demon Slayer, dia kembali melepaskan jurus darah iblis Tobi Chikamo, serangan kuat yang bisa melukai orang di sekitarnya. Menyadari bahaya serangan Gyutaro, Uzui menjatuhkan Gyutaro bersamaan dengan dirinya dari atap, dan membiarkan dia terkena serangan tersebut. Sementara itu, setelah beberapa kali mencoba menyerang, Inosuke dan Zenitsu masih belum bisa satu kali pun melepaskan serangan ke arah Daki. Maka dari itu, terjadi perubahan rencana. Tanjiro diminta membantu mereka melawan Daki, dan membiarkan Uzui melawan Gyutaro sendirian. Tapi mengingat kondisi fisik Uzui yang semakin lama semakin lemah akibat racun Gyutaro, mereka harus menghabisi Daki secepat mungkin dan membantu Uzui. Tanjiro yang sebelumnya udah bertarung tahu kalau cara memenggal Daki adalah dengan menyerang lehernya dari berbagai sisi. Mengenai tebasan dari berbagai sisi, Inosuke berkata kalau dia yakin bisa melakukannya dengan dua pedang nichirin miliknya. Inosuke juga merasakan sedikit celah buat menerobos pertahanan Daki ketika selendangnya menyerang target tertentu. Setelah mendengar perkataan Inosuke, Tanjiro memiliki ide. Dia membiarkan sebagian selendang mengincar dirinya dan sebagian lainnya lagi diurus oleh Zenitsu. Ketika Tanjiro dan Zenitsu masing-masing mengurus selendang, di saat itulah Inosuke bisa dengan mudah menerobos masuk pertahanan Daki. Rencana mereka berjalan lancar. Inosuke melepaskan tebasan dengan dua pedang dari kedua arah dan berhasil memotong kepala Daki. Kepala Daki yang udah Inosuke potong dia bawa menjauh dari tubuh Daki biar enggak beregenerasi kembali. Tapi di saat itu, dia tiba-tiba tertusuk dari belakang oleh Gyutaro. Tusukan Gyutaro berhasil mengenai jantung Inosuke. Melihat keberadaan Gyutaro, Tanjiro khawatir dengan kondisi Uzui. Ternyata, Gyutaro udah berhasil membuat Uzui terkapar. Terlihat kalau satu tangan milik Uzui udah terpotong. Tanjiro begitu terpukul melihat kondisi Hashira Uzui. Di saat itu, Tanjiro menjadi lengah dan dia menjadi target serangan Gyutaro dan Daki secara bersamaan. Sesaat sebelum serangan tersebut mengenai Tanjiro, Zenitsu mendorong tubuh Tanjiro dan membiarkan dirinya terkena serangan tersebut. Serangan tersebut gak hanya mengenai tubuh Zenitsu, melainkan juga meruntuhkan bangunan yang Zenitsu pijak. Reruntuhan gedung tersebut jatuh menimpai Zenitsu. Tanjiro yang terjatuh didorong oleh Zenitsu dari atap,
masih bisa tersadar setelah pingsan sejenak. Ketika Tanjiro sadar, Gyutaro udah ada di depan matanya. Gyutaro kemudian mencemooh Tanjiro dan menunjukkan betapa menyedihkannya para Demon Slayer. Uzui, Zenitsu, dan Inosuke semuanya terlihat nggak sadarkan diri, entah masih hidup atau sudah mati. Gyutaro nggak langsung membunuh Tanjiro, melainkan mempermainkannya terlebih dahulu. Pertama, Gyutaro mematahkan dua jari Tanjiro, kemudian mengatakan perkataan-perkataan yang bisa dibilang buat menjatuhkan mental Tanjiro. Ketika Gyutaro merasa Tanjiro udah menyerah dengan yang namanya hidup, Gyutaro menawarkan Tanjiro menjadi iblis. Meskipun adiknya atau Daki nggak setuju, tapi Gyutaro mengabaikannya. Tanjiro menengadah ke langit. Gyutaro pikir Tanjiro udah benar-benar menyerah dan tertarik buat menjadi iblis. Tapi tentunya apa yang Gyutaro pikirkan salah. Ternyata, Tanjiro menengadah ke langit buat bersiap-siap menyundul Gyutaro. Gak hanya sundulan yang Tanjiro berikan, dia juga menusukkan kunai milik Hinazuru pada tubuh Gyutaro. Kunai yang udah dilapisi racun tersebut membuat Gyutaro nggak bisa bergerak. Melihat kesempatan muncul, Tanjiro langsung berdiri kemudian mengangkat pedang di cirinya menggunakan kedua tangannya yang udah terluka dan langsung menebaskannya pada leher Gyutaro. Tapi dengan kondisi tangannya yang terluka, membuat Tanjiro kesusahan menebas leher Gyutaro yang sangat keras. Sampai akhirnya efek racun yang ada di dalam tubuh Gyutaro mulai menghilang. Setelah itu, Gyutaro bisa menghempaskan Tanjiro, malahan dia melancarkan serangan balik ke arah Tanjiro. Serangan Gyutaro bisa ditangkis oleh Uzui yang memaksakan dirinya buat bangun. Uzui menghentikan sementara jantungnya, sehingga penyebaran racun di dalam tubuhnya berhenti. Dalam kondisi tersebut, Uzui memaksakan tubuhnya buat melepaskan beberapa serangan dan tebasan ke arah Gyutaro. Namun, dengan kondisi tubuhnya yang udah dipenuhi oleh racun, Uzui nggak bisa bertindak lebih banyak lagi, dan hanya bisa menahan gerakan Gyutaro. Jadi sekarang, tinggal tugas Tanjiro buat menuntaskannya. Uzui kemudian memerintahkan Tanjiro buat segera mengakhiri Gyutaro. Tanjiro kemudian langsung menerjang ke arah Gyutaro dan berusaha menepaskan pedang di cirinya. Tentunya Gyutaro nggak tinggal diam. Dia menusuk dagu Tanjiro dengan sabitnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Gyutaro masih belum bisa menghentikan Tanjiro. Dengan tekadnya, dia bisa menahan rasa sakit dan melanjutkan serangan. Sementara itu, Daki yang melihat kakaknya terancam mencoba membantunya. Namun, Zenitsu udah sadarkan diri dan menghalangi langkah Daki. Dengan satu-satunya jurus yang dia miliki, dia bahkan berhasil mengenai leher Daki. Tapi Daki bisa mengubah lehernya menjadi selendang yang saking licinnya sulit ditebas oleh pedang Zenitsu. Tapi Zenitsu nggak sendirian. Inosuke yang sempat pingsan juga udah tersadar dan menebaskan pedangnya di arah yang berlawanan dengan tebasan Zenitsu. Secara bersamaan, akhirnya Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu berhasil memenggal kepala Daki serta Gyutaro. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar dan berkali-kali gagal, tapi para Demon Slayer terus menghadapi tantangan selama masih ada kesempatan. Hingga akhirnya, mereka benar-benar mengalahkan iblis bulan atas peringkat 6. Dalam pertarungan kali ini, semua Demon Slayer mengalami luka yang sangat parah. Mengenai racun Gyutaro, mereka berhasil disembuhkan oleh darah iblis penyembuh Nezuko. Tapi luka selain racun nggak bisa disembuhkan oleh Nezuko, sehingga mereka perlu dirawat. Uzui sendiri kehilangan satu lengan dan matanya, yang membuat dia terpaksa harus pensiun dari Demon Slayer. Yap, begitulah kisah trio Tanjiro bersama Hashira Suara Uzui Tengen dalam cerita Demon Slayer Entertainment District Arc. Tekan tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan pembahasannya. Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai. Terakhir, my name is D, and